aspek hukum, perjanjian, dan aktivitas bisnis. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dea Aulia Hardi dengan ujung NPM 044. Terus ada teman saya Dita Alonso dengan ujung NPM 041. Dan teman saya lagi ada Rumia Chana Simamora dengan ujung NPM 042. Dan yang terakhir ada Nawa Siva Salsabila dengan ujung NPM 043. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang yang akan kita jelaskan dan rumusan masalah. Di sini terdapat latar belakang di mana latar belakang dalam kasus tersebut yaitu pertama, perjanjian adalah fondasi penting dalam kolaborasi bisnis untuk melindungi hak dan tanggung jawab serta mengurangi sengketa. Nah, yang kedua itu ada analisis hukum perjanjian seperti kemitraan Apple dan Foxconn. Nah, ini nih penting untuk memahami potensi masalah hukum dan memastikan kelancaran bisnis. Terus ada rumusan masalah. Apa aja sih rumusan masalah yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada apa saja hak dan kewajiban Apple dan Foxconn dalam perjanjian kemitraan ini. Nah, yang kedua itu ada potensi masalah hukum apa yang mungkin timbul terutama terkait ketenaga kerjaan. Nah, yang ketiga dan terakhir itu bagaimana cara mengantisipasi risiko hukum agar perjanjian tersebut berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu pihak Apple dan pihak Foxconn sendiri. Apa saja sih hak dan kewajiban dari pihak Apple? Haknya itu yaitu mengontrol standar kualitas, memiliki hak kekayaan intelektual atau IPR, dan berhak melakukan audit pabrik Foxconn. Kewajibannya yaitu membayar Foxconn sesuai dengan kesepakatan yang sudah diperoleh, menyediakan desain dan teknologi bagi pihak Foxconn, serta mematuhi regulasi dan standar global. Nah, untuk pihak Foxconn sendiri, apa sih hak dan kewajibannya? Haknya itu yaitu menerima pembayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dengan pihak Apple dan menerima dukungan material dari pihak Apple untuk produksi. Kewajibannya apa? Kewajibannya melakukan perakitan produk tepat waktu dengan standar kualitas Apple dan memenuhi standar kualitas Apple, mematuhi hukum ketenaga kerjaan seperti jam kerjanya, upah tenaga kerjanya, serta kondisi kerjanya seperti apa, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta mematuhi regulasi lingkungan. Baik, di sini saya Nahwa Syifa Salsabila akan menjelaskan tentang potensi masalah hukum. Jadi di sini segmen yang pertama ada masalah ketenagakerjaan yang terdiri dari kritik terhadap jam kerja yang panjang dan upah rendah. Yang kedua ada isu pekerja anak dan perlakuan tidak adil terhadap pekerja migran. Yang ketiga ada kecelakaan kerja dan masalah kesehatan mental pekerja termasuk kasus bunuh diri. Yang kedua ada masalah kekayaan intelektual atau IPR yang terdiri dari yang pertama, potensi pelanggaran paten dan penggunaan teknologi tanpa izin oleh Foxconn. Yang kedua, ada risiko penyalinan atau pemalsuan desain dan merek dagang Apple. Segmen terakhir adalah masalah lingkungan. Jadi, terdiri dari yang pertama adalah limbah dan polusi dari proses produksi yang harus memenuhi regulasi lingkungan yang ketat. Yang kedua, ada pelanggaran lingkungan dapat mengakibatkan benda dan merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga ada tanggung jawab atau cacat produk. Yang terakhir adalah jika produk cacat sampai ke konsumen dan menyebabkan kerugian, baik Apple maupun Foxconn dapat bertanggung jawab secara hukum. Baik, itu penjabaran materi dari saya. Sekian, terima kasih. Ini saya akan membaca kesimpulan dari materi kami. Jadi kesimpulannya adalah kemitraan Apple dan Foxconn adalah kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga penuh dengan potensi masalah hukum. Yang kedua, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki perjanjian yang jelas dan adil untuk menghindari sengketa di masa depan. Dan yang terakhir,
Pemerintah dan lembaga internasional berperan penting dalam mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan etika bisnis. Sekian dari kesimpulan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.